Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad min Abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, yang kami hormati seluruh jamaah salat Jumat di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, serta yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan kaum muslim mendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kajian pada siang hari ini yakni adalah kajian tafsir tematik Al-Quran. Adapun tema pada siang hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang fisabilillah dalam Al-Quran bagian ketiga. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada beliau Pak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dakwah Islam di 082133670000. Baik, untuk itu kita buka pengajian pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah Al-Fatihah. Baik, langsung saja kita simak bersama pengajian pada siang hari ini bersama beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV, TVku dimanapun Anda berada, yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah, diberikan panjang umur, rezeki yang banyak, barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita masih akan mengangkat tema yaitu fisabilillah di dalam Al-Quran. Tema yang sangat menarik tentang fisabilillah di dalam Al-Quran, karena selain fisabilillah itu seringkali kita dengar, tapi kadang-kadang fisabilillah itu distigmakan sebagai perang. Dengan kata lain, fisabilillah itu diidentikan dengan perang di medan laga, perang melawan orang-orang kafir. Dalam pengajian yang lalu sudah dijelaskan, yaitu tentang makna kebahasaan dari sabilillah. Jadi ada at-tariq, ada as-sabil, ada as-sirat. Kalau as-sirat itu adalah jalan yang lapang, jalan yang luas, jalan yang terang benderang, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara as-sabil itu adalah jalan yang luas sebetulnya, jalan yang luas tapi tidak seluas as-sirat, karena as-sabil itu adalah bisa dinamakan sesuatu yang dipahami, ditapaki, dijalani oleh manusia. Itu namanya as-sabil, as-sabil. Dan dalam Al-Quran sendiri, as-sabil itu ada sabilillah,
ada juga sabilit taghut. Jadi ada jalan Allah, ada juga jalan at-taghut yaitu setan, jalan dari berhala, jalan dari sesembahan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik lagi adalah bahwa jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia di dalam meniti kehidupannya dan itu diyakini oleh kebenaran, oleh Al-Quran itu diafirmasi, tetap dinamakan sebagai sabil. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih wa la tattabi'us subula, dan janganlah kamu mengikuti sabil. Saya contohkan kemarin, teori ekonomi kapitalisme itu juga disebut dengan sabil. Teori ekonomi marxisme itu juga bisa disebut sebagai sabil. Faham Yahudi bisa juga disebut sebagai sabil. Faham hedonisme juga bisa disebut sebagai sabil. Akan tetapi bukan sabilillah, tapi sabil yang lain selain sabilillah. Dengan demikian sabil secara sederhana itu bisa disebut sebagai sistem. Suatu sistem yang dipilih oleh orang di dalam menjalani kehidupan, itu adalah sabil. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas secara khusus yaitu tentang fisabilillah. Ada sekian puluh ayat, ada sekian puluh tempat di dalam Al-Quran yang di situ membahas atau disebutkan kata sabilillah. Dan memang dari banyak tempat penyebutan sabilillah di dalam Al-Quran, ini di 21 tempat itu memang berbicara fisabilillah dikaitkan dengan al-qital, yaitu peperangan. Sementara yang terkait dengan jihad secara umum itu ada di 10 tempat. Sementara yang berkaitan dengan infak, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalnya, itu ada di 5 tempat. Ada di lima tempat. Ini tidak kemudian kemudian disimpulkan bahwa mana yang terbanyak itulah arti yang bisa kita ambil atau kita simpulkan, itu tidak semacam itu. Itu logika atau pemikiran yang tidak benar. Pernah ada orang yang semacam memprotes. Mereka mengatakan bahwa Nabi Musa itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena lafaz atau nama Nabi Musa itu disebutkan di dalam Al-Quran jauh lebih banyak daripada nama Nabi Muhammad. Kalau nama Nabi Muhammad berapa? 4 ya. Cuma 4 di dalam Al-Quran. Sementara Nabi Musa, nama Musa itu tersebut secara puluhan, berpuluh-puluh kali. Memang kalau dari sisi nama, Muhammadun Rasulullah, wa ma Muhammadun illa Rasul, laqad ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum
Memang tidak banyak. Akan tetapi sekian puluh dan sekian ratus domir yang diarahkan kepada atau untuk Nabi Muhammad itu banyak sekali. Inna a'tainaka al-kautsar. Alam nashrah laka sadrak. Dengan kata lain bahwa domir ataupun isim dhohir yang tersebut di dalam Al-Quran, ya tentu saja jauh lebih banyak yang diarahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kepada Nabi Musa. Nah, kembali kepada fisabilillah, tadi dikatakan bahwa proporsi tentang fisabilillah yang kaitannya dengan qital, kaitannya dengan peperangan, itu memang lebih banyak ya, 2 kali lipat dengan fisabilillah yang kaitannya itu adalah dengan infak atau dengan jihad secara umum. Akan tetapi kita tidak bisa mengambil kaidah nek sing akeh itu kemudian bisa dijadikan sebagai kesimpulan, ya itu tidak. Sebabnya apa? Di samping alasan semacam itu, alasan yang kedua adalah bahwa apa kata Al-Quran tentang sesuatu itu harus berdasarkan dalil, bukan berdasarkan data kuantitatif. Jumlahnya sekian, kemudian kesimpulannya sekian, itu tidak. Tapi harus berdasarkan dalil. Jadi fisabilillah itu artinya apa? Itu harus dijelaskan sebagai dalil, tidak boleh digeneralisir bahwa fisabilillah itu artinya adalah perang. Dalam kaidah fikih ada kaidah yang berbunyi al-istihad la yunqadu bil istihad. Bahwa satu istihad itu tidak bisa dibatalkan dengan istihad yang lain. Selama kedudukannya atau statusnya itu masih berupa istihad. Meskipun sebelah sana itu jumlahnya adalah 94, sementara sebelah sini itu cuma 1, itu tidak berarti bahwa yang 1 itu kalah dengan yang 94. Jadi teori kebenaran di dalam Islam itu tidak berdasarkan tidak berdasarkan mana yang lebih banyak, mana yang lebih besar. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan ya, wa in tuti' aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti mayoritas orang yang ada di bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi terkadang yang sedikit itu justru menyelamatkan kita. Sementara yang banyak itu belum tentu menyelamatkan kita. Nah, ini pembahasan awal. Selanjutnya, fisabilillah. Taruhlah misalnya berperang fisabilillah, infak fisabilillah, jihad fisabilillah. Ya. Nah, ini maksudnya fisabilillah itu adalah dalam posisi dia itu sebagai sifat, ataukah posisinya itu adalah sebagai adverb atau keterangan. Kalau posisinya itu adalah posisi sebagai sifat,
itu alaqahnya, itu talazuminya sesuatu yang memang melekat, atau sifatnya itu adalah temporer. Satu contoh ya, ada sifat yang sifatnya itu melekat. Misalnya gini, Muhammad al-Aminu yub'asu ilan nasi jami'an. Misalnya, Nabi Muhammad al-Amin diutus oleh Allah untuk segenap manusia. Kata al-Amin di sini itu adalah sifat yang melekat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan misalnya Muhammad al-Amin ya'kulu fi mat'am Lisa, ya. Muhammad yang terpercaya itu sedang makan di warungnya Lisa. Ya. Nah, contoh yang ini, kata al-Amin di sini itu bukan sifat yang melekat pada Muhammad. Dia hanya untuk mensifati bahwa ada Muhammad yang al-Amin, ada Muhammad yang ghairu al-Amin. Ada Muhammad yang al-Amin, ada Muhammad yang al-Alim. Atau Muhammad kadang al-Amin, kadang juga tidak. Nah, demikian juga dengan al-qital atau peperangan. Al-qital fi sabilillah, perang fi sabilillah, jihad fi sabilillah, infak fi sabilillah. Nah, kalau kita melihat dari serangkaian ayat dan sebagaimana sudah saya sampaikan ya, bahwa perang sendiri pun, perang itu sendiri atau perang ansih ya, itu tidak mesti dia itu mempunyai sifat fisabilillah. Ada hadis ya, ada hadis yang ketika ada seorang yang kemudian gugur, orang-orang sudah memberikan ucapan selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, dia sudah syahid, dia sudah syahid. Dia pasti masuk surga, dia pasti masuk surga. Rasulullah kemudian bersabda, bagaimana kamu tahu bahwa dia itu masuk surga? Apakah dia benar? Apakah dia benar gugur fisabilillah? Dan ternyata apa? Usud punya usud. Usud punya usud. Dia itu meninggal justru karena bunuh diri. Di medan perang. Jadi dia kena pedang musuh, kena panah musuh, dan dia tidak tahan betapa sakitnya dia itu terkena pedang dan panah si musuh itu. Akhirnya apa? Untuk menghilangkan rasa sakit dia bunuh diri. Dia hara kiri. Dia hara kiri. Dia hara kiri. Kalau menurut pandangan Jepang dia ya pahlawan. Nah. Tapi kalau menurut pandangan Islam dia itu tidak pahlawan, bukan fisabilillah. Nah, ini salah satu contoh. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran ya, fisabilit tawuti, yaitu orang-orang yang beramal karena tujuan dari keburukan, tujuan dari setan dan sebagainya. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan ya, bahwa fisabilillah itu adalah suatu sifat yang kadang melekat atau kadang bisa disematkan terhadap aktivitas qital, aktivitas perang,
selama aktivitas perang tersebut itu memenuhi persyaratan sebagai qital atau perang fi sabilillah. Jadi tidak semua perang itu adalah fi sabilillah. Tidak semua infak itu fi sabilillah. Tidak semua jihad itu fi sabilillah. Selanjutnya, penggunaan kata fisabilillah dalam pengajian sebelumnya sudah dijelaskan ya, bahwa fisabilillah itu juga mempunyai arti yaitu fi ta'atillah, untuk ketaatan kepada Allah. Akan tetapi ada kaidah la taradufa fil Quran, tidak ada sinonimitas di dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Ketika di dalam suatu ayat di situ disebutkan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah, tidak disebutkan wala taqulu liman yuqtalu fi ta'atillah. Itu pasti mempunyai arti yang berbeda. Perbedaannya apa? Nah, perbedaannya adalah penggunaan kata fisabilillah. Nah, itu bukan hanya sekedar taat belaka. Bukan hanya sekedar taat belaka. Ada dua aspek, ada dua sisi di mana suatu aktivitas itu bisa disebut sebagai fisabilillah. Yang pertama, itu apabila aktivitas tersebut baik secara kuantitatif maupun kualitatif itu dilakukan oleh orang dengan batas maksimal. Dengan batas maksimal. Jadi gambarannya gini. Ada orang infak. Dia punya uang 100 juta. Punya uang 100 juta. Yang disedekahkan itu cuma 10.000. Ya itu tidak bisa disebut sebagai fisabilillah. Fisabilillah ya sekaya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ya. Dia punya 200 onta. Ya 200 onta itu yang disedekahkan. Atau paling tidak 100 onta itu yang disedekahkan. Itu namanya fisabilillah. Namanya fisabilillah. Dari sisi waktu. Nah, dari sisi waktu. Suatu aktivitas bisa disebut sebagai fisabilillah. Itu kalau dia itu memang benar-benar menjadikan aktivitas tersebut sebagai prioritas utama. Itu fisabilillah. Kalian di dalam nyantri ya, di dalam aktivitas nyantri, di dalam aktivitas ngapalke, ketika ngapalke itu bisa mengalahkan segala-galanya, bukan menghilangkan ya, bukan menghilangkan, mengalahkan hal-hal lain, maka aktivitas Anda menghafal Al-Quran masuk dalam kategori fisabilillah. Jadi prioritasnya itu adalah prioritas kepada siapa dan prioritas kepada apa, juga prioritas terhadap apa. Itu fisabilillah. Kembali lagi Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar menamai Rasulullah SAW hijrah ke Madinah,
seluruh hartanya itu diinfakkan, disedekahkan untuk perjuangan Nabi, khususnya yaitu untuk hijrah. Ibunya yang tunanetra cuman diberikan kepingan-kepingan, apa itu namanya, kepingan-kepingan beling, kepingan-kepingan kerikil. Ketika ditanya, lah ini ibumu, udah, dia sudah ada yang mengurus. Jadi ketika urusan Islam, urusan agama itu lebih diprioritaskan, maka itu disebut dengan fisabilillah. Dengan demikian, ono guru-guru ngaji ning kampung, mana ya? Ono guru-guru ngaji ning kampung, tiap hari istiqomah ngajar, ditawari ini itu untuk pergi ke kota, pindah dia tidak mau. Misalnya ya itu artinya dia melaksanakan aktivitas ngajar, itu sudah bisa disebut sebagai aktivitas fisabilillah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ini sesuai ya, sangat relevan dengan kata-kata sabil. Sabil itu apa? Sabil itu adalah jalan yang luas, jalan yang lapang dan terang. Tapi masih kalah dengan as-sirat ya. Tapi dia sudah luas, lapang. Luas dan lapang. Jadi sing jenenge sabil, misalnya. Jadi gambaran konkretnya gini. Seseorang bisa dikatakan berinfak fisabilillah itu ketika hartanya itu ditaruh di jalan raya, itu sudah memenuhi jalan raya. Itu namanya fisabilillah. Wis tak delok kono open bar nih istilah wong Jawa. Wis tak serahke kabeh. Sehingga dengan demikian kalau diambil 1, 2, 3 butir dan itu tidak mengganggu apa tidak merusak image orang bahwa harta dia itu ditaruh di jalan raya, ya itu boleh. Jadi kurang sedikit itu masih masuk dalam kategori yaitu fisabilillah. Ya tidak harus kemudian 100% Pak Kiai kampung itu kemudian tidak pernah absen, ya absen sekali, 2 kali dan sebagainya, yaitu boleh. Dia masuk dalam kategori yaitu fisabi. Dengan kata lain, ono guru ngaji, ya ono guru ngaji. Diajak koncone ning kota gelem. Sesuk diajak ning Kenduren ono amplope gelem. Ngajine ditinggalke, ya toh? Wahing-wahing sithik libur. Watuk-watuk sithik libur. Itu tidak fisabilillah. Jadi fisabilillah itu secara kuantitatif dan kualitatif dia itu memang mendedikasikan waktu, tenaga dan apa yang dia punya untuk aktivitasnya tersebut. Fisabilillah. Nah, yang kedua, fisabilillah itu artinya adalah dia totalitas untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi aktivitasmu itu adalah aktivitas fisabilillah. Bisa jadi. Noval, ya jajan ning jopo. Aduh. Waktu ini deres ya. Moh aku, sorry.
Novel tak jak nonton anu ya film, tak bayari, tak pijeti, tak jajake. Ah, sorry ya. Iya waktu ini deres aku. Waktu ini setoran. Ya udah. Jadi kamu jadikan tahfidz itu adalah sebagai prioritas utama. Secara aktivitas apa yang kamu lakukan itu adalah fi sabilillah. Tapi ada parameter indikator yang kedua, yaitu aktivitas yang kamu lakukan itu totalitas untuk Allah Subhanahu wa taala. Yes. Kamu tahfidz wis top gear. Personel yang 5, personel yang 4 lah. Sepeda motor wis mabur. Tapi nek tujuanmu iku mung kanggo nyenengke calon bojomu. Ya tenan teko ora tenan. Wong teko, tenan ora teko. Wedi nek kesindir. Nek kamu lakukan iku tujuane iku mung kanggo nyenengke calon bojomu, calon mertuamu, itu tidak masuk kategori fi sabi. Ya demikian juga ya ono loh, guru ngaji itu ya ono. Rajine Masya Allah. Rajine Masya Allah. Begitu tanggal siji, iki kok bayaran ora teko-teko ya. Bayarannya kok ora teko-teko. Les delok klunting. Waduh, langsung dicek. Loh, langsung nelpon, Mbak, saya itu masuknya itu full tank 30 hari kok bayarannya cuma 20 hari ya. Ah, ya wes. Jadi kamu rajin 30 hari itu, ya, dari sisi aktivitas itu fisabilillah. Tapi dari sisi tujuan totalitas bukan fisabilillah. Nah, itu gambaran ya, gambaran dari fisabilillah itu indikatornya ada 2. Yang pertama yaitu prioritas secara kuantitas dan kualitas, dan yang kedua adalah totalitas untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali ke taat tadi, kembali ke taat. Ono wong sing totalitas maring Gusti Allah. Ono wong sing totalitas maring Gusti Allah. Wes pokoknya wes ikhlas sak ikhlas-ikhlasi. Tapi yang diberikan, yang dikeluarkan itu mengesa idik. Itu juga tidak bisa disebut sebagai fisabi. Tapi apa? Wes taat gitulah. Ono wong dia duit 1 miliar. Sedekahe piro? Sedekahe mung 150.000. 150.000. Tapi ikhlas sih, Masya Allah. Ikhlas pokoknya. Ikhlas. Yang ngopi ikhlas. Saidi ya. Total karena Allah. Itu tidak bisa disebut sebagai fisabi. Dia bisa disebut fisabilillah. Iku nek sing disedekahke. Iku pamane 500 juta. 600 juta. Iku masuk dalam kategori fisabi. Ya dia memang taat, 150.000 wis taat. Taat karena Allah lillahi ta'ala, wis ikhlas, sak pol-pole ikhlas. Jadi tahu ya. Jadi sing jenenge fisabilillah itu dari si aktivitas itu memang sangat prioritas, dan dari sisi untuk siapa itu adalah totalitas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita lihat.
alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Ini ada yang menarik. Ada yang menarik. Orang-orang yang menginfakkan hartanya. Menginfak dari kata nafako. Nafako itu artinya adalah nafada, bukan zal ya, bukan nafada ya. Nafada. Nafada itu artinya apa? Habis. Kalau nafada artinya berlangsung. Ya. Nafada itu habis. Nafada al-malu, harta itu habis. Nafaqo al-malu, harta dia habis. Anfaqo al-mala, seseorang menghabiskan hartanya. Ini menarik. Menariknya apa? Infak dikaitkan dengan fisabilillah. Ya karena memang itu. Orang yang melakukan aktivitas memberi kepada orang lain yang masuk dalam kategori fisabilillah, itu artinya apa? Artinya pemberian itu hampir-hampir menghabiskan hartanya. Hampir-hampir menghabiskan hartanya dalam tanda kutip. Tapi pilihan katanya di sini adalah alladzina yunfiquna, bukan alladzina yatasaddaquna, tapi yunfiquna. Dan di sini banyak sekali ya, banyak sekali bagaimana balasan orang-orang yang fisabilillah, bahwa mereka di alam kubur itu adalah hidup, tidak meninggal. Mereka mendapatkan balasan dari Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka mendapatkan pahala dari Allah. Tidak ada khawatir, tidak ada cemas. Dikala orang khawatir kok mlebu neraka apa mlebu swarga, dia sudah mantep madep mesti mlebu swarga. Misalnya ya. Nah. Baik anak-anak sekalian, para hadirin sekalian, demikianlah pengajian kita, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Oh, ada. Taga mau bertanya? Baik, sekali kami ucapkan terima kasih kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Syaifudin LSMA. Berikut ada pertanyaan Pak Yai dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yai, izin bertanya. Apakah bentuk ketaatan terhadap orang tua dan juga guru ini termasuk dalam orang-orang yang fisabilillah? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang konsep jihad fi thalabil ilmi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketaatan kepada orang tua termasuk fisabilillah? Bisa. Selama ketaatan kepada orang tua itu menjadi prioritas utama kita. Ono koncone, gataga, yuk dolan. Ojo ah. Iki waktune aku mijeti ibuku. Oh. Fisabilillah. Novel. Yuk nonton TV yuk. Ning tonggo kae bola. Ojo ah. Aku bantu bapakku iki arep ning pasar. Fisabilillah. Akan tetapi ada indikator lain yang harus dipenuhi. Kamu all out taat kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Nek tujuanmu itu supaya untuk warisan.
Nek tujuanmu supaya untuk jatah sawah sing akeh, nah iku ora fisabilillah. Jadi ngoten nggih. Orang tua jadi prioritas utama. Semuanya itu adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu masuk dalam kategori fisabi. Demikian juga menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu itu menjadi prioritas utamamu dan tujuanmu adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka masuk dalam kategori fisabi. Wis. Dan jenenge menuntut ilmu wis ora usah bercita-cita macam-macam. Kok hidayah wis jelas. Seandainya orang yang ahli seandainya orang yang pintar masalah ekonomi itu berbanding lurus dengan kekayaan, maka orang yang paling kaya raya di dunia adalah profesor, doktor, sopo sing guru besar ekonomi, ya. Ternyata apa? Ternyata orang yang paling kaya di dunia malah Elon Musk, bos sekolah ora ya. Mark Zuckerberg, bos sekolah ibu rampung ora. Orang-orang kaya semacam itu. Makanya sing jeneng kuliah iki jangan berharap harta. Seandainya ilmu itu berbanding lurus dengan keberhasilan, ya, maka yang jadi presiden itu adalah profesor, doktor, siapa yang ahli politik. Nyatanya apa? Yang jadi presiden itu adalah insinyur kehutanan, tukang mebel. Jadi ketika belajar wis tujuane ngene jebule hasil malah kisinan. Oleh karena itu orang yang thalabul ilmi wis pasrah madhep mantep lillahi ta'ala, ya wis tujuane itu adalah lillahi ta'ala, maka itu akan masuk fisabilillah. Nah, selama aktivitas kita yang kita lakukan itu adalah dalam rangka dan dalam konteks fisabilillah, maka Allah sudah berjanji wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan balasannya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pengajian pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nas'alullahu ta'ala wa iyyakum bitaufiq wa najah. Jazakumullahu khair wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.